Guys, kalian tahu nggak kalau di tahun 2023 lebih dari 90% perusahaan Fortune 500 itu melakukan program CSR atau Corporate Social Mobility, dan bahkan mereka juga menginvestasikan $1 miliar hanya untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Ternyata bisnis-bisnis besar dan perusahaan yang sering kita lihat itu mereka nggak cuma mentingin laba semata ya, atau cari untung doang, tapi mereka juga peduli dan memberikan dampak ke kita sebagai masyarakat dan juga bumi kita. Oke, mungkin kalau contoh atau fun fact yang tadi terlalu berat untuk opening video, kita coba cari contoh lain ya. Kalian tahu PT Unilever? Tahu dong. PT Unilever Indonesia setiap tahun itu rutin banget ngejalanin program CSR yang udah menjangkau lebih dari ribuan sekolah dengan kampanye mereka, School Program, yang gak cuma ngajarin kita hidup bersih dan sehat, tapi juga ngajak anak-anak jadi agent of change untuk lingkungan yang lebih baik. Coba kita bahas satu contoh lagi yang harusnya udah familiar banget kalau misalnya kita pergi kemana-mana. Kalian tahu tempat sampah yang warna-warni ada pilihannya untuk sampah organik dan anorganik, serta satu lagi yang warna merah? Ya, itu adalah salah satu program CSR yang dilakuin sama perusahaan Danone Aqua untuk pengelolaan sampah dan juga daur ulang. Dari 3 contoh yang udah saya paparin barusan, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility? Ayo kita bahas. Apa itu Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal dengan singkatan CSR adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar, di luar kewajiban utamanya untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka pribadi. Adapun bahasa sederhana yang bisa kita pahami dari definisi CSR adalah bagian dari balas budi perusahaan yang sudah melakukan pekerjaan di sekitar wilayah masyarakat untuk memberikan dampak positif di lingkungan sekitar dan juga untuk manfaat masyarakat itu sendiri. Contohnya bisa banyak banget, seperti memberikan bantuan pendidikan, menjaga kelestarian lingkungan, mendukung UMKM lokal, atau menyediakan fasilitas umum. Adapun karena CSR memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan, CSR juga udah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Secara historis, CSR berangkat dari para aktivis sosial lingkungan yang ngelihat perusahaan itu harus punya tanggung jawab sama masyarakat, di mana kegiatan industri dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena limbah-limbah yang mereka hasilkan untuk warga sekitar. Oleh karena itu, kegiatan dari pembangunan berkelanjutan punya orientasi sendiri untuk CSR, yaitu Triple P: People, Planet, and Profit. Sektor swasta yang bergerak pada bidang bisnis dan usaha tidak hanya mencari kepentingan, tapi juga memikirkan manusia dan lingkungan sekitar dengan meminimalisir kerugian. Aku ingetin sekali lagi kalau CSR ini nggak cuma untuk manusia, tapi untuk lingkungan juga, untuk bumi kita, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan bumi kita. Maka dari itu, CSR yang ideal adalah CSR yang dapat melakukan pemulihan bagi hal-hal yang sudah rusak dan melanjutkan pelestarian. Ada beberapa CSR yang melakukan pemulihan, seperti reboisasi di sepanjang jalan raya lingkungan perusahaannya, mendaur ulang sampah seperti contoh yang pertama tadi, dan bekerja bakti untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti bisa kita simpulkan kalau tujuan dari CSR antara lain meningkatkan citra positif dari perusahaan karena memberikan dampak ke lingkungan sekitar dan juga masyarakat, membangun hubungan baik dengan masyarakat yang juga terdampak oleh kegiatan perusahaan, mendukung pembangunan berkelanjutan yang sudah sangat digaung-gaungkan oleh PBB, dan menciptakan nilai bersama atau shared value. Mungkin kalau bahasa gaul anak zaman sekarang bisa kita bilang kayak, gue gak cuma cari untung, tapi gue juga peduli sama kalian. Selanjutnya, CSR juga dibagi jadi 2 loh guys. Yang pertama, CSR internal.
CSR yang diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai di dalamnya, makanya namanya internal. Contohnya itu bisa berupa layanan kesehatan dengan adanya klinik di kantor. Teman-teman pernah nggak kalau misalnya lagi kerja terus ngerasa sakit, abis itu pergi ke klinik, tapi kliniknya punya kantor. Nah itu juga bagian dari CSR. Ada juga layanan baby care untuk para ibu, dan juga donasi untuk kepentingan tertentu, tergantung kebutuhan dari karyawannya. Yang kedua, ada yang namanya CSR eksternal, yaitu bersifat kegiatan yang diperuntukkan di luar aktivitas perusahaan. Sesuai namanya ya, eksternal. Contohnya itu bisa berupa bantuan sosial kayak sembako, menanam bibit tanaman, memberikan layanan kesehatan gratis, membersihkan selokan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya CSR eksternal ini mungkin lebih dirasain sama masyarakat yang tinggalnya itu di sekitar perusahaan gede. Kalau yang internal tadi lebih ke dirasain sama karyawan yang kerja di dalamnya. Berarti CSR merupakan kegiatan yang wajib nih bagi para pegawai, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan ya. Karena mengingat skala aktivitas produksi yang tinggi, hal ini mengikat perusahaan untuk melakukan CSR. Dalam pelaksanaan CSR, biasanya perusahaan juga punya divisi atau tim khusus tersendiri, teman-teman. Nama-nama besar perusahaan seperti Astra, Indofood, PT Indofood ya, PT Jarum Super, juga ngelaksanain loh yang namanya CSR ini. Tapi guys, dibalik sesuatu yang ideal dan juga sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar, lingkungan, atau bahkan orang-orang yang kerja di dalam perusahaan, gak jarang loh kalau misalnya hal-hal kayak gini itu juga punya tantangan. Karena CSR juga punya beberapa tantangan. Namanya perusahaan, apalagi perusahaan gede, mereka itu pengen yang namanya untung atau laba. Tapi adanya kewajiban untuk melakukan CSR ini seringkali dianggap sebagai biaya tambahan yang harus sengaja wajib dikeluarin. Bahkan hal ini juga pernah atau sering kali ya dijadiin greenwashing atau pencitraan aja dari perusahaan ke warga sekitar dan lingkungan. Padahal kan harusnya emang wajib ya. Meski dampak-dampak yang diberikan dari program CSR juga udah banyak, tapi masih ada aja loh oknum-oknum atau sebenarnya pengakuan yang masih diminta nih dari kegiatan CSR. Mana sih sebenarnya dampak nyatanya? Dan itu yang membuat perusahaan harus terus-terusan melaksanakan CSR. Even it's just a greenwashing. Semoga sebagai pengamat sosial yang baik dan juga jadi masyarakat yang baik, karyawan yang baik, pemilik perusahaan yang baik, kita sama-sama dihindarkan dari greenwashing atau pencitraan hanya untuk menarik perhatian atau memuaskan hasrat orang-orang yang membutuhkan benar-benar CSR ini ya guys. Jadi gimana? Teman-teman udah ketambah insight baru belum tentang CSR atau Corporate Social Responsibility? Mudah-mudahan CSR bukan menjadi bagian dari ajang pencitraan semata atau greenwashing tadi, melainkan tentang bagaimana perusahaan bisa memberikan solusi untuk lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Di balik setiap botol air minum, kendaraan, atau layanan yang kita pakai, mungkin ada program CSR yang sedang bekerja diam-diam untuk masyarakat dan lingkungan. Yuk, sebagai konsumen, kita bisa memilah barang-barang apa dari perusahaan yang benar-benar peduli dengan keberlanjutan. Karena bisnis yang baik bukan tentang keuntungan semata, tapi juga meninggalkan jejak kebaikan. Di negeri ini, kita belajar mengenal diri sendiri. Mengalun, membaur dalam merdunya harmoni.
Setiap hari kita berlari untuk mengejar mimpi.